Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Anissa Dwi Fitriani dari absen 05, Arafat Baratasyah dari absen 06, Martua Pandapotan Situmorang dari absen 24, dan Syamsul Fala dari absen 33. Di sini kami akan mempresentasikan bahasan fisika yaitu konsep usaha dan energi. Selanjutnya dapat diperhatikan peta konsep usaha, energi, dan hukum kekekalan energi. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama adalah energi. Energi terbagi menjadi 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, serta energi mekanik. Materi yang kedua adalah usaha. Yang akan dibahas yaitu konsep usaha dan hubungan usaha dengan perubahan energi. Dan materi terakhir yang akan dibahas adalah hukum kekekalan energi. Materi yang pertama yang akan dibahas adalah energi. Sebelumnya, fisikawan udah tahu belum sih apa itu energi? Energi secara umum dapat dikatakan adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sebagai contoh, makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat diubah menjadi energi kimia yang siap dibakar dalam tubuh sehingga akan dihasilkan energi yang dapat kita lakukan untuk melakukan usaha dan aktivitas sehari-hari. Salah satu konsep mengapa benda bisa bergerak adalah karena ada energi yang bisa menghasilkannya. Dalam pembahasan fisika, energi secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam melakukan usaha. Energi yang berkaitan dengan gerak adalah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik dapat dilihat gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa rumusan dari energi kinetik adalah Eka sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Eka sendiri energi kinetik dalam satuan Joule, massa benda yaitu dalam kilogram, dan V dalam kecepatan. Selanjutnya ada latihan soal tentang energi kinetik. Berapa energi kinetik bola tenis dengan massa 200 gram yang jatuh dari ketinggian 4,05 meter pada saat menyentuh tanah? Sebelum menjawabnya, kita akan mencari dulu yang kita ketahui. Yang pertama adalah massa. Massanya yaitu 200 gram. Harus kita ubah dulu menjadi kilogram, menjadi 0,2 kilogram. Yang kedua adalah tingginya yaitu 4,05 meter secara bebas, jatuh bebas. Kemudian yang ditanya adalah energi kinetik. Selanjutnya kita jawab yaitu energi kinetik sesuai dengan rumusnya yaitu setengah dikali M dikali V kuadrat. Sebelumnya kita belum mengetahui untuk kecepatannya, kita cari terlebih dahulu dengan rumus akar dikali 2 dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan 2 dikali 10 dikali 4,05 sama dengan akar dari 81 sama dengan 9 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari energi kinetiknya yaitu setengah dikali 0,2 dikali 9 kuadrat sama dengan 0,1 dikali 81 sama dengan 8,1 Joule. Jadi energi kinetik bola tenis tersebut adalah 8,1 Joule. Sekian pembahasan dari saya, dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih untuk rekan saya yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Dan di sini saya akan melanjutkan submateri pertama yaitu tentang energi potensial dan energi mekanik. Poin pertama yaitu energi potensial. Sebelumnya teman-teman semua udah tahu belum sih apa itu yang disebut dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi benda karena kedudukannya. Ada dua energi potensial yang berkaitan dengan gerak yang sudah Anda pelajari, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial gas. Amati kembali ke gambar ilustrasi kelapa jatuh pada energi kinetik. Kedudukan A lebih tinggi dari B, maka energi potensial di titik A lebih besar dibanding di titik B. Rumusan energi potensial gravitasi dibedakan dalam dua keadaan, yaitu di permukaan bumi rumusnya berupa EP sama dengan M kali G kali H
di mana EP merupakan energi potensial dalam Joule, M itu massa benda dalam kilogram, G itu percepatan gravitasi di permukaan bumi dalam meter per sekon kuadrat, dan H kecil sama dengan ketinggian dalam meter. Selanjutnya di tempat jauh dari permukaan bumi atau planet, yaitu EP sama dengan min G besar dikali M kecil dikali M besar per R, di mana G merupakan konstanta gravitasi, M kecil yaitu massa benda dalam kilogram, M besar merupakan massa bumi atau planet, dan R kecil merupakan jarak benda dari pusat bumi atau planet. Energi potensial pegas bergantung pada kekuatan pegas dan simpangan atau kedudukan dari titik keseimbangan. Rumusan energi potensial pegas adalah sebagai berikut. EP sama dengan setengah kali K kecil kali Y kecil per kuadrat. EP merupakan energi potensial, K kecil merupakan konstanta pegas dalam Newton per meter, Y kecil merupakan simpangan dalam satuan meter. Untuk menguji pemahaman kita tentang energi potensial, marilah kita mengerjakan latihan soal berikut. Soal pertama yaitu 200 liter air ada dalam tangki yang disimpan pada ketinggian 4,0 meter. Berapa energi potensial air dalam tangki? Di soal diketahui V atau volume sama dengan 200 liter, H atau ketinggian itu 4,0 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Harus teman-teman ingat bahwa gravitasi itu selalu, maupun ditanyakan atau tidak diketahui dalam soal, dia selalu berupa 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditanyanya EP. Maka dapat kita jawab dengan EP sama dengan M kali G kali H, massa diperoleh dari volume air dengan massa jenis air. Jadi, Rho sama dengan 1 kg dikali 1 kg per liter, maka sama dengan M per 1 kg. EP sama dengan 200 dikali 10 kali 4 sama dengan 8000 Joule. Dan di soal kedua, karet dengan konstanta 200 Newton per meter direnggamkan sejauh 20 cm. Berapa besar energi potensial saat itu? Maka dapat kita jawab. Diketahui pada soal K itu 200 Newton per meter, Y sama dengan 20 cm. Karena satuannya masih dalam cm, maka kita harus ubah dulu menjadi satuan meter. Maka menjadi 0,2 meter. Ditanyanya EP. Maka dapat kita jawab menggunakan rumus energi potensial gas. EP sama dengan setengah K kali Y kuadrat, maka sama dengan EP sama dengan setengah kali 200 kali 0,22. 0,22 itu hasil dari 0,2 dikuadratkan ya teman-teman. Sama dengan menghasilkan 100 dikali 0 dikali 0,04 menghasilkan 4,0 Joule. Selanjutnya yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Oleh karena itu, rumusan energi mekanik adalah sebagai berikut. EM sama dengan EK ditambah EP. EM merupakan energi mekanik dalam satuan Joule, EK merupakan energi kinetik dalam Joule, EP merupakan energi potensial dalam Joule. Untuk menguji pemahaman kita tentang energi mekanik, marilah kita mengerjakan latihan soal berikut. Perhatikan gerak bola basket, di mana pada soal itu massa bola basketnya 600 gram. Saat pertama dilempar, kecepatan bola basket itu 8 meter per sekon. Saat mencapai titik tertinggi, kecepatannya 4 meter per sekon. Dan saat mencapai ring, kecepatannya 7 meter per sekon. Berapa energi mekanik pada 3 posisi tersebut? Nah, ini dapat kita jawab. Diketahui massa itu 600 gram. Karena masih dalam gram, kita harus ubah dulu menjadi kilogram. Maka menjadi 0,6 kilogram.
Posisi awal saat dilempar atau V1 8 meter per sekon, H1-nya 2,0 meter. Posisi saat di titik tertinggi atau V2 4 meter per sekon, H2-nya 4,4 meter. Posisi saat di keranjang atau ring atau V3-nya sama dengan 7 meter per sekon, H3-nya 2,75 meter. Ditanya energi mekanik di tiap posisi, maka dapat kita jawab menggunakan rumus energi mekanik, di mana EM sama dengan EK ditambah EP. Posisi awal EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah di mana M-nya itu tadi 0,6 dan V kuadrat itu dari kecepatan V1 8 dikuadratkan, maka menjadi 0,3 dikali 64 sama menghasilkan 19,2 Joule. EP-nya itu M kali G kali H menjadi 0,6 dikali 10 dikali 2 menghasilkan 12 Joule. Kemudian EM sama dengan EK ditambah EP, maka ini tinggal kita jumlahkan saja. 19,2 ditambah 12 sama dengan 31,2 Joule. Kemudian kita mencari di posisi titik tertinggi. Pada posisi titik tertinggi, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat sama dengan setengah kali 0,6 dikali 4 kuadrat sama dengan 0,3 dikali 16 menghasilkan 4,8 Joule. EP sama dengan M kali G kali H sama dengan 0,6 dikali 10 dikali 4,4 sama dengan 26,4 Joule. EM sama dengan EK ditambah EP sama dengan 4,8 ditambah 26,4 sama dengan 31,2 Joule. Di posisi di keranjang, EK sama dengan setengah M kali V kuadrat, setengah kali 0,6 kali 7 pangkat 2 sama dengan 0,3 dikali 49 sama dengan 14,7 Joule. EP sama dengan M kali G kali H sama dengan 0,6 dikali 10 dikali 2,75 sama dengan 16,5 Joule. EM sama dengan EK ditambah EP sama dengan 14,7 ditambah 16,5 sama dengan 31,2 Joule. Jadi, energi mekanik di tiga posisi adalah 31,2 Joule. Sekian dari saya dan selamat melanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk rekan saya sebelumnya. Di sini saya kembali untuk menjelaskan submateri kedua, yaitu tentang usaha. Di mana poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang konsep usaha. Konsep usaha di sini dapat langsung kita lihat melalui rumusnya, yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha dalam bentuk atau dalam satuan Joule, dan F itu adalah gaya dalam Newton, dan S adalah perpindahan dalam meter. Di mana dalam rumus tersebut didefinisikan bahwa usaha itu sebagai gaya dikali perpindahan, di mana dua konsep ini menentukan besar usahanya, baik besar maupun arahnya. Jika salah satu dari gaya atau perpindahan nilainya 0, maka dianggap tidak ada usaha. Nah, dalam rumus W sama dengan F dikali S tadi, kita dapat menurunkan suatu rumus lagi, yaitu F sama dengan F cos alpha dikali S. Dengan catatan, jika dalam suatu soal kita menemukan persoalan di mana gaya tersebut membentuk suatu sudut tertentu, di mana F cos alpha adalah proyeksi gaya pada arah perpindahan, dan alpha sendiri adalah sudut antara arah gaya dengan arah perpindahan. Selanjutnya, yaitu tentang konsep usaha, yaitu usaha positif bila gaya searah perpindahan. Contohnya adalah kita yang sedang menarik suatu benda, dan usaha negatif bila gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Contohnya adalah usaha yang ditimbulkan oleh gaya gesek. Yang ketiga, usaha 0 bila gaya tegak lurus perpindahan atau benda tidak berpindah. Contohnya adalah orang yang sedang memindahkan buku. Lalu banyak pertanyaan tentang konsep usaha ini, seperti adakah gaya yang selalu berlawanan arah dengan perpindahan?
jelas jawabannya ada, yaitu gaya gesek dengan sifatnya yang menghambat gerakan. Karena arahnya selalu berlawanan arah dengan arah gerakan atau arah perpindahan. Oleh karena itu, usaha oleh gaya gesek bernilai negatif. Lalu pertanyaan selanjutnya pasti ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana dengan usaha jika di soal tersebut ditemukan beberapa gaya yang bekerja. Tentu kita mengerjakannya itu dengan usaha total, dengan menggunakan resultan gaya. Maka usaha total menjadi W sama dengan sigma F dikali S, di mana W sama dengan sigma F tersebut kita tuliskan kembali dengan gaya yang bekerja pada soal. Contohnya seperti F cos alpha dikurang F dikali S. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke poin pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang hubungan usaha dengan perubahan energi. Banyak yang bertanya-tanya kan, apakah ada hubungan usaha dengan energi? Nah, dari definisi yang sering kita gunakan, itu tentu ada. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Sebelumnya, kalian tentu masih ingat kan hubungan antara gaya dan percepatan dengan beberapa rumus kecepatan pada gerak lurus dengan percepatan tetap. Nah, rumus yang dimaksud adalah F sama dengan M dikali A, dengan Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, pada gambar di samping bisa kita lihat ada suatu truk dapat kita permisalkan truk, yaitu di mana truk tersebut adalah posisi awalnya yaitu F0. Bila kita geser atau berpindah sejauh S, itu akan membentuk suatu Ft. Jika diuraikan usahanya, besar usahanya, maka W sama dengan F cos alpha dikali S. Dengan sudut 0 derajat, F sama dengan M dikali A, dan Ft kuadrat dikurang F0 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S. Maka W sama dengan M dikali A dikali S, sama dengan M dalam kurung Ft kuadrat dikurang F0 kuadrat dibagi 2, sama dengan setengah M dikali Ft kuadrat dikurang setengah M dikali Fo kuadrat. Karena Eka sama dengan setengah M dikali F kuadrat, maka W sama dengan EKT dikurang EKO sama dengan delta Eka, di mana EKO sama dengan energi kinetik awal dan EKT adalah energi kinetik akhir. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Bila energi kinetik naik, maka jelas usahanya positif. Tapi bila energi kinetiknya turun, maka jelas usahanya akan negatif. Bila energi kinetik tetap, maka usahanya nol. Lalu mari kita lakukan analisis bila gaya searah dengan perpindahan tetapi ke arah vertikal. Contohnya sebagai berikut. Untuk mengangkat benda dari ketinggian H1 ke ketinggian H2 memerlukan gaya angkat minimal sebesar benda W, yaitu untuk melawan gaya gravitasi. Perpindahan benda S sama dengan delta H sama dengan H2 dikurang H1. Maka usaha yang dilakukan gaya F adalah W sama dengan F kali S, sama dengan min M kali G dalam kurung H2 dikurang H1. Sama dengan M dikali G dikali H1 dikurang M kali G dikali H2. Maka W sama dengan EP1 dikurang EP2. EP di sini adalah energi potensial ya, sama dengan min EP2 dikurang EP1 sama dengan min delta EP. Lalu untuk menguji pemahaman kita tentang penjelasan beberapa materi tadi, mari kita melakukan latihan soal yang berhubungan dengan energi, dengan perubahan energi. Di mana soal yang pertama adalah balok sebesar 25 kg di lantai ditarik dengan gaya 10 Newton, condong ke atas dengan sudut 60 derajat. Ingat, sudutnya adalah 60 derajat. Pada saat itu, balok bergeser 2,0 meter dengan gesekan 2,0 Newton. Maka pertanyaan berapakah usaha total pada balok? Nah, pada soal berikut ini kita tidak perlu untuk panik. Karena kita pertama-tama untuk menjawab soalnya, kita harus membentuk apa yang diketahui pada soal. Di mana yang diketahui pada soal tersebut adalah M sebesar 25 kg, F-nya adalah 10 Newton, condong membentuk sudut 60 derajat.
Gesekannya sama dengan 2 Newton dan perpindahannya adalah 2 meter. Dan ditanyakan pada soal adalah berapa besar usahanya. Maka usaha oleh resultan gaya sama dengan W sama dengan sigma F dikali S sama dengan F cos 60 derajat min F dikali 2. Kita masukkan saja F cos 60-nya adalah 10 dikali 0,5 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 5 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2. Maka W sama dengan 6,0 Joule. Itulah beberapa penjelasan dari saya dan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas rekan saya yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai submateri tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha itu memindahkan energi yang dimilikinya ke benda lain. Energi yang dimiliki benda agar benda itu dapat melakukan usaha dinamakan energi mekanik. Dalam ilustrasi beban diangkat di samping, benda yang ditarik sampai di ketinggian H itu memiliki energi mekanik dalam bentuk energi potensial. Kemudian saat tali yang menahan berat beban digunting, energinya berubah dari energi potensial menjadi energi kinetik, tapi tidak sepenuhnya berubah semua menjadi energi kinetik, tetap ada energi potensialnya. Selanjutnya, saat benda menumpuk pasak yang terletak di bawahnya, tentunya beban tersebut akan memberikan gaya yang menyebabkan pasak terbenam ke dalam tanah. Nah, beban itu dikatakan melakukan usaha pada pasak. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita definisikan bahwa energi mekanik itu sebagai jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda, atau disebut juga energi total. Besarnya energi mekanik suatu benda itu selalu tetap di posisi ketinggian manapun, sedangkan yang berubah itu adalah energi kinetik dan energi potensial dari energi mekanik tersebut. Penulisan secara matematis dari energi mekanik adalah EM sama dengan EP ditambah dengan EK, di mana EM adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Selanjutnya, kita dapat lihat bahwa dari ilustrasi benda jatuh bebas di samping, benda yang jatuh bebas akan mengalami perubahan energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Suatu bola dilepaskan dari suatu ketinggian sehingga saat bola berada pada ketinggian H1 dari permukaan tanah, bola itu memiliki kecepatan 1 atau V1. Kemudian setelah mencapai ketinggian H2 dari permukaan tanah, kecepatan benda berubah menjadi V2. Artinya di sini kedudukan itu mempengaruhi besar dari energi mekanik. Nah, untuk semakin menambah pemahaman kita semua tentang hukum kekekalan energi mekanik, di sini kami menyediakan latihan soal. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Oke. Latihan soal dari hukum kekekalan energi mekanik. Soalnya di sini ada sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Berapakah kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Dapat kita lihat di sini. Pertama kita tulis diketahui bahwa H1 atau ketinggian 1 adalah 6 meter. Kemudian ketinggian kedua atau H2 adalah 1 meter dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Di mana untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik, yang dimana artinya hukum kekekalan energi mekanik pada keadaan 1 itu sama dengan energi mekanik pada keadaan 2, sehingga EM1 itu sama dengan EM2. Karena energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik, maka dari EM1 sama dengan EM2 itu dapat dijabarkan lagi menjadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Di mana rumus dari energi potensial adalah MGH atau massa dikali gravitasi bumi dikali ketinggian, dan rumus dari energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Sehingga dari EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 dapat kita turunkan lagi menjadi MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2
ditambah setengah mv2 kuadrat. Nah, karena pada soal tidak diketahui masanya, atau bisa kita anggap saja massa bendanya adalah sama, sehingga variabel massa pada persamaan ini dapat kita coret, sehingga persamaannya berubah menjadi G dikali H1 ditambah setengah dikali V1 kuadrat sama dengan G dikali H2 ditambah setengah dikali V2 kuadrat. Seperti yang diketahui pada soal, benda ini jatuh bebas, yang dimana artinya pada saat jatuh bebas pada keadaan awal, kecepatan bernilai 0. Artinya pada saat V1, kecepatannya adalah 0. Jika V1 0, maka energi kinetik pada keadaan pertama itu adalah sama dengan 0 atau tidak memiliki energi kinetik, sehingga persamaannya lagi turun menjadi G dikali H1 sama dengan G dikali H2 ditambah setengah V kuadrat. Kemudian kita masukkan yang diketahui pada soal ke dalam variabel, di mana G dikali H1 adalah 10 meter per second kuadrat dikali dengan 6 meter sama dengan G dikali H2 adalah 10 meter per second kuadrat dan H2-nya adalah 1 meter ditambah setengah V2 kuadrat, yang dimana setengah dikali V2 kuadrat adalah yang ditanyakan. Kemudian dari 10 dikali 6 kita mendapatkan 60 dan 10 dikali 1 kita mendapatkan 10, sehingga menjadi 60 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan 10 meter kuadrat per second kuadrat ditambah setengah V2 kuadrat. Kemudian kita bisa memindahkan variabel 10 meter kuadrat per second kuadrat ke sebelah kiri, sehingga 60 dikurang 10 menjadi 50, sehingga persamaannya berubah menjadi 50 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan setengah V2 kita kuadratkan. Kemudian setengah pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga menjadi 50 dibagi setengah, yaitu menghasilkan 100. Jadi V2 kuadrat itu sama dengan 100 meter kuadrat per second kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat pada V2, kita akarkan 100, sehingga V sama dengan 10 meter per second. Jadi dapat kita ketahui bahwa kecepatan pada bola di posisi ketinggian 1 meter atau posisi ketinggian H2 adalah 10 meter per second. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang konsep usaha dan energi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi kami, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua dan kita semakin mencintai fisika dalam hidup kita. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.